Once you said you want to die on Mars, why? I don't, to be clear, I don't want to die on Mars. It's like, we're all going to die someday. And if you're going to pick some place to die, then why not Mars? If we're born on Earth, why not die on Mars? Seems like maybe it'd be kind of exciting. But so I think given the choice of dying on Earth or dying on Mars, I'd say, yeah, sure, I'll die on Mars. But it's not some kind of Mars death wish. And if I do die on Mars, I just don't want it to be on impact. The zero gravity or on the way to Mars is not too much of a problem because people have actually shown that they can live for over a year in zero gravity. Halo para pelajar yang suka bolos sekolah, balik lagi bareng saya Pelajar Unik dan kali ini kita akan membahas tentang apakah manusia bisa membangun koloni atau tinggal di Mars. Siapa sih yang gak kenal dengan Elon Musk? Ia merupakan pendiri, CTO, dan CEO dari SpaceX, Tesla, The Boring Company, Neuralink, dan OpenAI. Dia juga termasuk jajaran orang terkaya di dunia yang menempati peringkat 1. Menurut majalah Forbes, Elon Musk menduduki peringkat pertama dengan perkiraan jumlah kekayaan bersihnya mencapai 219 miliar dolar AS yang setara dengan 3,14 triliun rupiah. Seperti yang kita tahu, bahwa Elon Musk ini memiliki ambisi besar untuk memindahkan manusia di bumi ke planet Mars. Elon Musk percaya bahwa planet Mars bisa dijadikan tempat tinggal habitat manusia di masa mendatang, yaitu sekitar tahun 2026. Perkiraan ini dibuat berdasarkan jarak antara bumi dan Mars yang selalu berdekatan tiap 26 bulan sekali. Dan pada tahun 2002, Elon Musk mendirikan perusahaan SpaceX atau Space Exploration Technologies Corporation. SpaceX adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan luar angkasa, dan tujuan didirikannya adalah untuk fokus mengembangkan roket yang dapat digunakan dalam penerbangan luar angkasa secara komersial. Setidaknya, sekarang terdapat 3 roket yang telah dikembangkan oleh SpaceX, yakni Falcon 1, Falcon 9, dan Falcon Heavy. Awal ide Elon Musk soal bisnis luar angkasa adalah karena ingin membangun rumah kaca di Mars yang memungkinkan manusia tinggal di sana. Namun karena biaya atas ide tersebut terlalu tinggi, alhasil Musk hanya memulai idenya dengan membangun perusahaan penerbangan luar angkasa yang ditargetkan mampu membawa orang-orang sipil non-astronot untuk jalan-jalan ke luar angkasa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sebagai manusia bisa tinggal dan membangun koloni di planet Mars? Oke, jadi dari segi planet, memang Mars adalah planet yang hampir mirip dengan bumi. Kita bisa melihat kemiripannya dari ciri-ciri berikut. Yang pertama adalah durasi harian di Mars atau SOL. Jadi durasi harian di Mars itu hampir sama dengan bumi, yakni tercatat selama 24 jam 39 menit 35,24 detik. Yang kedua adalah luas permukaan Mars yang kurang lebih 28,4% dari bumi. Jadi sedikit lebih rendah dari jumlah tanah kering yang ada di bumi yang meliputi 29,2%. Oke, jadi tadi kita udah membahas tentang kemiripan Mars dan bumi. Dan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan Mars dengan bumi yang kemungkinan ini bisa jadi indikasi bahwa Mars itu hampir tidak cocok atau tidak begitu layak untuk dihuni oleh manusia ataupun hewan. Yang pertama, suhu di Mars itu lebih dingin daripada di bumi. Jadi rata-rata suhu di Mars itu adalah minus 87 derajat Celcius dan minus 5 derajat Celcius. Yang kedua, gravitasi di permukaan Mars itu hanya 38% dari bumi. Dan yang ketiga, karena atmosfer yang tipis, tentunya Mars menerima radiasi ultraviolet yang tinggi dan akan menyebabkan masalah bagi manusia yang menetap di planet tersebut. Keempat adalah udara Mars terdiri dari 950.000 ppm CO2 atau karbon dioksida yang sama dengan sekitar 10.000 ppm jika disesuaikan dengan tekanan. Sementara itu, di bumi hanya terdapat 390 ppm CO2. Nah, sedikit informasi bahwa CO2 dapat meracuni manusia pada angka 1000 ppm. Bahkan CO2 sebesar 1500 ppm itu beracun bagi tumbuhan.
yang artinya udara di Mars itu sangat-sangat beracun dan mematikan bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Selain itu, seperti yang kita ketahui, untuk membangun koloni dan bisa bertahan hidup di sebuah planet, pastinya manusia membutuhkan komponen abiotik seperti udara, air, tanah, pH, dan cahaya. Namun jika kita lihat dari pembahasan sebelumnya, beberapa unsur tersebut tuh gak mendukung kehidupan manusia di Mars karena adanya radiasi, tekanan udara yang sangat rendah, dan atmosfer dengan hanya 0,1% oksigen. Kalau bicara soal tanah, mungkin manusia bisa membawa beberapa tanah dari bumi untuk dijadikan media pertumbuhan tanaman. Tapi sebenarnya hal tersebut juga nggak segampang dengan apa yang kita pikirkan sekarang ini. Coba deh kalian pikirkan, yang namanya tanah dan tumbuhan itu pasti butuh air. Sedangkan di planet Mars itu nggak ada air sama sekali. Mungkin kita bisa membawa air dari bumi ke Mars, tapi ya itu akan membutuhkan biaya yang sangat banyak dan kemungkinan air yang dikirim belum tentu bisa menghidupi manusia di Mars selama setengah tahun. Apalagi jika populasi di Mars itu lumayan banyak. Kan tujuan Elon Musk mengirimkan manusia ke planet Mars itu untuk membangun sebuah koloni. Jadi kalau misalkan koloninya udah begitu banyak, ya otomatis kita juga akan butuh air yang banyak juga. Jadi jika manusia ingin hidup di Mars, diperlukan habitat buatan dengan sistem pendukung kehidupan yang kompleks. Salah satu aspek utama dari ini adalah sistem pengolahan air. Karena sebagian besar tubuh manusia itu sebenarnya terbuat dari air, dan manusia akan mati dalam beberapa hari tanpa air. Bahkan penurunan 5-8% dari total air yang ada di dalam tubuh akan menyebabkan kelelahan dan pusing, serta penurunan 10% gangguan fisik dan mental. Dan menurut sebuah analisis, seseorang di bumi rata-rata menggunakan 70 sampai dengan 140 liter air per hari. Ya sebenarnya ini tergantung masing-masing orang ya. Tapi namanya orang tuh kan kebutuhan air tuh nggak selalu hanya untuk minum aja. Kadang untuk nyuci lah, untuk nyiramin tumbuhan, tanaman lah. Banyak lah pokoknya. Nah, sebagian umat manusia termasuk kalian yang ada di bumi itu kan mesti mencari makan atau mengolah makanan dari alam atau tumbuhan. Masalahnya kalau manusia saja kesulitan untuk menumbuhkan habitat flora di Mars, apakah manusia bisa bertahan hidup? Jawabannya bisa, tapi ya lagi-lagi mereka harus mengirimkan pasokan makanan dari bumi, yang dimana itu akan membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar. Jadi kesimpulannya, kemungkinan manusia bisa bertahan hidup atau membuat koloni di Mars itu sangat kecil, bahkan hampir tidak bisa. Dan mengingat untuk membuat proyek seperti ini juga dibutuhkan biaya yang sangat banyak dan waktu yang sangat lama. Serta seperti yang kalian ketahui, bahwa dunia ini juga akan melakukan pembersihan berkala, alias kiamat atau supernova. Jadi ya menurut saya pribadi membuat koloni di planet Mars itu sangatlah tidak worth it ya. Soalnya gini, menurut saya sih percuma ya kalau kita membuat kehidupan baru di planet yang baru juga. Udah ngabisin biaya yang sangat banyak, tapi ujung-ujungnya kita juga kena kiamat. Jadi kenapa kita nggak fokus saja untuk merawat bumi kita ini yang sudah tua dan lesu? Emang namanya juga manusia ya kan. Pasti aja punya keinginan yang benar-benar tidak masuk akal. Tapi ya udahlah. Oke, jadi sekian pembahasan dari saya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan kalian juga bisa terhibur. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Yang terpenting adalah subscribe. Oh ya, jangan lupa juga untuk share video ini. Sekali lagi share video ini ke teman-teman kalian lah, pacar kalian, keluarga kalian, mantan kalian, atau mungkin selingkuhan kalian, terserah. Saya tidak peduli. Dan ya, akhir kata dari saya, thanks for watching, goodbye and stay chill. See you next time.